Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang mengenai teks anekdot. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita harus tahu apa kompetensi dasarnya terlebih dahulu, yaitu kompetensi dasarnya 4.6 menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi yaitu menyusun teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaannya. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah melakukan diskusi, peserta didik maupun membuat peta pikiran tentang struktur dan kebahasaan teks anekdot. Yang kedua, setelah membandingkan dengan contoh teks lalu yang ditemukan, peserta didik mampu membuat teks anekdot sesuai dengan struktur isi teks anekdot dan kebahasaan. Yang ketiga, setelah memperhatikan kesalahan yang ada dalam teks anekdot yang dibuat sebelumnya, peserta didik mampu menyusun kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik tulis maupun lisan. Selanjutnya kita akan masuki materi atau bahan aja. Yang A, pengertian dari teks anekdot. Anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Anekdot mengangkat cerita tentang orang penting atau tokoh masyarakat atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kejadian nyata ini kemudian dijadikan dasar cerita lucu dengan menambahkan unsur rekaan. Selanjutnya yang B, struktur teks anekdot. Teks anekdot juga memiliki struktur-struktur dalam pembentukannya. Struktur teks anekdot antara lain abstraksi, orientasi, event, krisis, reaksi, dan reorientasi. Adapun struktur teks anekdot diketahui yaitu sebagai berikut. Yang pertama memiliki abstraksi. Abstraksi adalah suatu bagian awal dari paragraf yang memiliki fungsi untuk dapat memberikan suatu gambaran yang sangat jelas mengenai isi teks anekdot tersebut. Yang kedua memiliki orientasi. Orientasi adalah suatu kondisi di mana kejadian berawal. Yang ketiga memiliki krisis. Permasalahan yang utama terdapat dalam teks anekdot atau memunculkan masalah. Yang keempat memiliki reaksi, memunculkan reaksi untuk dapat menyelesaikan masalah yang timbul dalam krisis. Yang kelima, koda atau reorientasi. Terdapat pada bagian akhir dari teks anekdot. Contoh identifikasi struktur teks anekdot. A. Abstraksi. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Yang B. Orientasi. Tono. Saya heran, dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin. Begitu saja diperhatikan si Ton. C. Yang krisis. Tono. Ya Udin, tahu sebabnya. Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Tono, bukan itu sebabnya Din, sebab dia juga seorang pejabat. Yang D reaksi, Udin, loh apa hubungannya? Tono, ya kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Selanjutnya kita memasuki C, kaidah kebahasaan teks anekdot. Teks anekdot juga memiliki kaidah kebahasaan tersendiri berbeda dari teks lainnya. Kaidah kebahasaan itu bisa kalian lihat di bawah ini. Yang pertama, teks anekdot menggunakan waktu yang lampau. Adapun contohnya yaitu tidak bisa tidur sampai semalaman. Yang kedua,
Teks anekdot menggunakan pernyataan retoris, adapun contohnya yaitu apakah dia tahu? Yang ketiga, teks anekdot menggunakan kata penghubung atau konjungsi, adapun contohnya yaitu lalu, setelah itu, kemudian, dan lain-lain. Yang keempat, teks anekdot menggunakan kata kerja, adapun contohnya pergi, duduk, dan berdiri. Yang kelima, teks anekdot menggunakan kalimat perintah, adapun contohnya yaitu buanglah, ambillah, dan lain-lain. Teks anekdot ini menggunakan kalimat seru. Selanjutnya, makna kata, istilah, dan isi teks anekdot. Makna kata terdiri dari makna denotasi dan makna konotasi. Makna denotasi dapat kita temukan dalam kamus bahasa. Namun makna konotasi tidak dapat ditemukan dalam kamus bahasa. Makna konotasi adalah makna yang berdasarkan pada latar belakang emosi tertentu. Perhatikan perbedaannya. Pak Kamil memelihara 5 kambing hitam. Yang kedua, contohnya dia merasa sudah dijadikan kambing hitam dalam peristiwa kebakaran semalam. Yang pertama, kata kambing hitam pada kalimat pertama bermakna denotasi, yang artinya kambing yang berwarna hitam. Yang kedua, kata kambing hitam dalam kalimat kedua bermakna konotasi, yaitu dipersalahkan atau dijadikan tumpuan kesalahan. Selanjutnya istilah. Istilah dalam bahasa Indonesia adalah kata yang merujuk pada konsep yang khas dari bidang tertentu. Contoh istilah yang pertama, benalu artinya tanaman yang menempel pada tanaman lain dan mengambil makanan dari tanaman yang dijadikan inangnya. Yang kedua, suku cadang artinya komponen kendaraan yang dicadangkan untuk perbaikan kerusakan. Isi teks anekdot. Teks anekdot memiliki 2 macam isi. Yang pertama, isi yang tersirat dan isi yang tersurat. Isi yang tersirat adalah isi yang tertulis secara harfiah dan langsung dapat dibaca dalam teks anekdot. Sedangkan makna tersirat adalah makna teks anekdot tersebut yang berhubungan dengan situasi dan kondisi masyarakat pada umumnya. Inilah yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.